warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Temu Sis, Ruang Temu Siswa. Bersama saya Anissa Salsabila dari Jurnalistik Mahkota Palangkaraya. Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial nih dari pemenang KSM tingkat kota dan provinsi Kalimantan Tengah, dari siswa dari Mahkota Palangkaraya. Halo Kak, Assalamualaikum. Bisa perkenalkan dirinya masing-masing Kak? Perkenalkan, nama aku Aska Nafisa Salsabila dari kelas 12B. Bidang mata pelajaran yang aku ambil di KSM ini bidang kimia. Perkenalkan, aku Rida Faria Askia dari kelas 12A. Bidang yang aku ikuti fisika. Oke, jadi Kak Aska dan Kak Nida nih, kira-kira gimana Kak perasaannya setelah memenangkan KSM tingkat kota dan provinsi? Pastinya senang banget sih, bahagia, bersyukur, dan bangga banget karena usaha yang dilakukan tidak sia-sia. Dan ini tentunya juga berkat guru pembimbing yang antusias mengajar muridnya, doa orang tua, doa teman-teman, doa keluarga. Oke, jadi support dari lingkungan sekitar ya. Kalau Kak Nida sendiri gimana? Pastinya juga bahagia, bersyukur. Apalagi pas lomba-lomba itu gak yakin karena memang kami ini kerjainnya tuh udah terakhiran, yang lain udah pada keluar, jadi pesimis nih. Yang lain kok udah pada selesai, apa memang semudah itu soalnya gitu. Oh, jadi di pikiran tuh udah kayak khawatir gitu ya, karena paling terakhir nih tertinggal di ruangan gitu. Untuk Kak Nida sendiri kan juara berapa nih Kak di tingkat kota dan provinsi kemarin? Untuk tingkat kota juara 1 dan tingkat provinsi alhamdulillah tingkat 1. Oke, bidang fisika ya? Ya. Kalau untuk Kak Aska sendiri? Kalau tingkat kotanya juara 1, tingkat provinsinya juara 3. Wow, keren banget. Mari kita beri tepuk tangan kepada siswa Mahkota Palangkaraya yang sudah membawa nama baik Mahkota Palangkaraya. Nah, bisa ceritain nggak Kak pengalamannya selama mengikuti KSM ini bagaimana? Kalau pengalaman selama lomba KSM-nya mungkin waktu lombanya itu ketemu teman-teman dari sekolah lain. Terus apalagi kemarin tingkat provinsi itu ketemu sama teman-teman se-Kalimantan Tengah, dikumpulkan di satu titik. Oke, jadi dari seluruh kabupaten itu ditumpulin jadi satu titik ya Kak? Seprovinsi ya? Di mana itu kira-kira titiknya? Di MTSN 2 Kota Palangkaraya. Oke, jadi semua kabupaten berkumpul di situ ya Kak? Kira-kira pelaksanaannya di tanggal berapa itu Kak? Untuk simulasinya tanggal 31 Juli dan lombanya 1 Agustus. Oke, jadi hari ini simulasi, besoknya langsung lomba ya Kak? Oke, di MTSN 2. Kira-kira bisa ceritain nggak Kak pengalamannya selama belajar untuk KSM ini bagaimana? Pastinya capek juga sih, jujur, tapi terbayarkan akhirnya gitu. Terus juga mungkin kemarin karena 1 mingguan kurang lebih di Pekalongan, di Malaysia Pekalongan, di situ senang banget sih bisa ketemu banyak teman dari daerah lain yang pintar-pintar banget gitu, bisa belajar bareng, seru-seruan bareng juga gitu. Oh, jadi ada pelatihan ya Kak? Iya. Di Malaysia Pekalongan. Wow, bimbingan itu berangkatnya bareng teman-teman yang lain kah? Bareng guru pembimbing kah atau bagaimana Kak? Bareng guru pembimbing ke Malaysia Pekalongan selama 1 minggu ya. Wow, jadi itu dari di segala provinsi di Indonesia pelatihan di situ. Wow, bisa ketemu banyak teman ya. Oke. Kira-kira ada kesulitan nggak Kak selama persiapan belajar itu? Kalau kesulitannya mungkin di konsisten belajarnya ya, soalnya kadang juga pasti jenuh ya belajar. Jadi biar gak jenuh itu diselingi, jadi kayak misalnya setelah berapa jam baru cari hiburan gitu, terus belajar lagi. Oke, perlu yang namanya hiburan ya Kak saat belajar, soalnya supaya nggak stres, supaya nggak burn out gitu. Oke, kira-kira untuk mempersiapkan KSM ini butuh waktu berapa lama sih Kak? Dimulai dari kapan kira-kira? Kalau dari aku mungkin mulai bulan Maret itu kan ada WSN, jadi itu udah cicilan juga buat KSM gitu. Tapi karena habis WSN itu kan di sekolah, jadi ya fokusnya teralihkan gitu. Baru pas habis ulangan kemarin akhir semester itu ngebut belajar buat KSM. Oke, jadi udah dari bulan Maret ya sambil nyicil. Oke, kalau untuk Kak Nida sendiri bagaimana? Ya aku belajar sendiri, tapi juga ada bimbingan itu bisa kalau misalnya jam sekolah itu di ruang guru, kalau misalnya di jam libur itu ke rumah gurunya. Oh, jadi ada bimbingan ke rumah gurunya. Itu di hari apa aja Kak kalau misalnya bimbingan ke rumah guru gitu? Mungkin Sabtu, Minggu. Kalau misalnya para pelombanya itu dia semingguan, kan ada dispen bisa dispen, jadi semingguan itu full bimbingan. Full bimbingan ya.
Oke, berarti kira-kira ada modul khusus gitu yang dipelajarin atau materi-materi tertentu gitu atau dari sumber-sumber lain di internet gimana Kak? Kalau Kakak sendiri? Dari internet juga ya, cari-cari contoh soal dari KSM yang dulu, terus nonton contoh pembahasannya gimana cara ngerjain mereka kayak gitu. Oke, kalau Kak Aska sendiri sama? Sama. Oh, berarti sambil cari di YouTube juga, sambil bimbingan juga sama gurunya. Oke. Kenapa sih Kak milih bidang fisika dan milih bidang kimia? Itu memang bakatnya dari dulu atau bagaimana Kak? Kalau aku sih kenapa milih kimia mungkin agak lucu sih alasannya. Karena saingannya sedikit, banyak yang bilang kimia itu susah, bahkan lebih susah daripada fisika. Dan aku emang mengakui hal itu sebenarnya. Tapi aku pengen nyoba, tertantang, jadi pengen nyoba sih. Dan alhamdulillah aku bisa di titik ini. Oh, jadi karena tertantang ya gitu. Oke. Kalau untuk Kak Ida sendiri gimana? Kalau aku memang udah suka fisika dari pas MTS, sudah memang suka tertarik nih, suka seru gitu loh hitung-hitungannya. Jadi sama-sama minatnya di situ ya. Oke. Kira-kira ini baru pertama kali ikut KSM ini kah atau sebelumnya juga dulu pernah ikut? Kalau aku yang kedua kalinya. Oh, kedua kali. Berarti dulu pernah pas kelas 10 pernah ikut? Iya, naik kelas 11. Oh, naik kelas 11. Berarti sama bidangnya? Iya, kimia. Ke kimia juga? Wow. Kalau untuk Kanida sendiri gimana? Kalau aku udah dari MIN, udah ikut, MTS juga ikut, Alihah juga ikut. Oke, jadi dari dulu ya? Ya. Itu fisikanya dari dulu atau gimana Kak? Pas MIN itu IPA, MTS IPA, Alihah ini baru fisika. Oke, jadi baru ketemu bakatnya di fisika pas kuliah ya. Hebat ya, Kak Nida dan Kak Aska ini dari awal sudah tahu bakat dan minatnya masing-masing. Kira-kira Kak, ada tips and triknya nggak kalau misalnya kan ini olimpiade ya? Ada tipsnya kah dalam mengerjakan atau dalam belajarnya sama trik-triknya yang biasanya dilakukan saat belajar atau saat mengerjakan soal lombanya? Kalau dari aku mungkin harus ada niat, terus usaha dan juga doa sih. Terus juga kalau belajar itu jangan dipaksain. Kalau udah jenuh itu mungkin bawa istirahat dulu, misalnya scroll TikTok atau buka Instagram, nonton film sebentar. Nanti kalau udah fresh lagi baru lanjut belajar gitu. Jangan dipaksain. Kalau untuk aku kan ini hitung-hitungan ya, jadi supaya nggak terlalu stres itu biasanya nyetel musik. Tapi kalau misalnya memang benar-benar harus fokus itu matiin. Terus kalau pas lombanya itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres. Terkadang soal itu lebih mudah daripada yang diperkirakan. Oh, jadi kuncinya bawa santai aja, jangan stres duluan di awal. Soalnya kalau misalnya stres duluan, susah ngerjainnya selanjutnya. Wow, itu sih, itu kuncinya ya. Supaya kalau misalnya saat ngerjain soal atau ujian, itu jangan stres dulu di awal. Kita bawa santai dulu, kita bawa enjoy. Gimana caranya supaya kita suka terhadap hal tersebut ya Kak? Soalnya kalau udah capek sama mata pelajaran tersebut, kita paksain, nanti akhirnya kita nggak suka ya Kak, biasanya gitu. Kira-kira ada pesan dan kesan gak sih buat penonton podcast Mahkota Palangkaraya? Mungkin ada nih yang terinspirasi mau ikut KSM juga nanti pas kelas 10, nanti pas kelas 11. Ada gak pesannya? Kalau dari aku jangan pernah takut gagal untuk mencoba. Karena walaupun gagal, selalu percaya kalau kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan dan kunci dari kesuksesan. Kalau dari aku ya jangan takut untuk coba, karena bisa jadi itu memang benar-benar jalan yang benar kayak gitu. Misalnya mau nyoba, coba aja dulu gitu. Jadi nggak ada salahnya ya nyoba dulu. Kalau gagal nggak apa-apa, kita coba lagi. Karena siapa tahu itu jadi kunci awal kita untuk sukses ya. Betul banget kata Kak Nida dan Kak Aska ini. Dan jangan lupa juga kerja keras ya Kak tadi ya. Perlu doa dan dukungan dari lingkungan sekitar, seperti itu. Terima kasih telah menonton podcast hari ini. Saya Anissa Salsabila dari Jurnalistik Mahkota Palangkaraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.